Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 penelitian geografi dengan judul Mengenal Bekantan Nasalis larvatus Primata Endemik Kalimantan. Dengan saya, Nabila Safitri, dan anggota kelompok saya yang lain akan memperkenalkan diri sekaligus mempresentasikan bagian mereka. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan, tepatnya pada bagian A latar belakang. Di sini kami menjelaskan mengenai alasan dan dasar pentingnya penelitian mengenai bekantan sebagai primata endemik Kalimantan yang kini terancam punah. Bekantan atau Nasalis larvatus adalah primata endemik Kalimantan yang dikenal mempunyai hidung yang panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan. Mereka hidup di hutan rawa, tepi sungai, dan hutan pantai, serta mereka juga berbagi habitat dengan orangutan dan lutung kelabu. Bekantan juga sudah lama dijadikan fauna identitas Kalimantan Selatan dan satwa yang berstatus dilindungi, baik secara nasional maupun internasional, seperti tercantum di Appendix 1 CITES dan daftar merah IUCN sebagai spesies yang terancam punah. Sayangnya, populasi bekantan terus menurun karena kerusakan habitat, seperti alih fungsi hutan menjadi pemukiman, tambak, hingga pertanian. Dari total habitat sekitar 29.500 km, sekitar 40% sudah hilang dan hanya tinggal 4,1% yang berada di kawasan konservasi. Ancaman lain seperti kebakaran hutan, pertambangan, dan perburuan juga memperburuk kondisi ini. Karena itu, berbagai upaya pelestarian melalui perlindungan hukum, organisasi konservasi, dan wisata edukasi seperti Kampung Wisata Bekantan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan spesies ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Ferdinand dari seluruhnya kelompok 5. Berikutnya kita masuk ke bagian B. Untuk masalah pada bagian ini, kami menjabarkan pertanyaan utama menjadi dasar penelitian kami. Rumusan masalah tersebut yaitu: pertama, apa saja faktor menyebabkan populasi bekantan terus menurun dari tahun ke tahun? Kedua, mengapa bekantan hanya hidup di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan? Kemudian bagian C, tujuan penelitian bagian ini berisi tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan yang sebelumnya. Tujuan penelitian kami yaitu: pertama, mengidentifikasi keberadaan bekantan di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kedua, menganalisis alasan bekantan hanya ditemukan di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrani Felianti dari kelas 10D. Kemudian di bagian D, manfaat penelitian. Pada bagian ini, kami menjelaskan manfaat yang diperoleh dari penelitian berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan. Pertama, manfaat teoretis. Manfaat teoretis adalah kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat A. Memperluas wawasan mengenai bekantan di Banjarmasin. B. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang bekantan di daerah tersebut. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah kegunaan nyata dari hasil penelitian dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dapat A. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam mengelola dan melestarikan bekantan di Banjarmasin. B. Menjadi referensi bagi organisasi sosial atau lembaga terkait untuk meningkatkan upaya pelestarian bekantan agar tidak punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangit Prosea dari kelompok 5, ingin mempresentasikan tentang bekantan. Masuk ke bab 2, kajian pustaka, khusus bagian A, asal-usul bekantan, klarifikasi bekantan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai ciri asal dari klarifikasi bekantan. Bekantan sebagai primata endemik Kalimantan. Bekantan adalah primata khas Indonesia yang menjadi maskot Kalimantan Selatan. Mereka hidup berkelompok hingga sekitar 20 individu dan biasanya menempati hutan hujan serta kawasan mangrove. Ciri fisik bekantan sangat mudah dikenali, terutama dari hidungnya yang sangat panjang dan besar, khususnya pada jantan. Warna tubuhnya coklat kemerahan dengan bagian perut dan anggota gerak berwarna lebih terang. Nama saya Dimas Suraka. Selanjutnya di bagian B, ciri-ciri bekantan. Pada bagian ini dijelaskan akan fisik bekantan yang membuatnya sangat mudah dikenali dan berbeda dari primata lainnya. Ciri paling khas dari bekantan adalah bentuk hidungnya. Pada jantan dewasa, hidung berukuran besar, menonjol dan bisa mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Bentuknya memanjang seperti umbi dan melengkung ke bawah. Ukuran hidung yang besar ini diduga merupakan hasil seleksi alam, karena betina cenderung memilih jantan dengan hidung yang lebih besar.
Sementara itu, hidung betina dan bekantan muda jauh lebih kecil dan bentuknya lebih sederhana. Selain hidung, bekantan juga memiliki ciri fisik lain yang unik. Ekor mereka hampir sama panjang dengan tubuhnya, yaitu sekitar 559 hingga 762 mm. Ukuran tubuh jantan dan betina juga berbeda cukup jauh. Jantan dewasa berbobot 16 sampai 22 kg, sedangkan betina hanya sekitar 7 hingga 12 kg. Warna rambut bekantan coklat kemerahan pada bagian punggung dan putih keabuan pada bagian perut serta anggota gerak. Bekantan juga memiliki selaput pada tangan dan kakinya yang membuat mereka menjadi perenang yang sangat baik ketika menyeberang sungai. Nama saya Muhammad Rizky, kelas 10D dari kelompok 5. Dan di bagian C, habitat dan sebaran bekantan. Pada bagian ini dijelaskan lokasi persebaran bekantan serta jenis habitat yang mereka gunakan. Bekantan adalah primata identik Kalimantan yang persebarannya dapat mencapai wilayah pedalaman. Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, bekantan tercatat menghuni 18 lokasi yang tersebar di 8 kecamatan. Temuan ini menunjukkan bahwa bekantan ternyata masih bertahan di daerah pedalaman, lebih banyak dibandingkan catatan penelitian sebelumnya. Secara umum, bekantan dikenal hidup di hutan rawa dan hutan tepi sungai. Namun penelitian di Tabalong menunjukkan bahwa mereka juga mampu beradaptasi di habitat lain, terutama hutan karet yang menjadi lokasi hunian utama di 14 dan 18 titik. Selain hutan karet, bekantan juga ditemukan di Bukit Kapur, hutan rawa kecil, dan kawasan di Parian yang berbatasan dengan kebun karet. Ada indikasi bahwa bekantan memanfaatkan tumbuhan karet sebagai sumber pakan seperti daun dan pucuknya. Sebagai satwa praboreal, bekantan lebih banyak hidup di atas, meskipun kadang mereka turun ke tanah. Tempat tidur biasanya dipilih di pohon-pohon dekat sungai tanpa membuat sarang. Bekantan juga berenang yang sangat baik berkat adanya selaput di telapak tangan dan kakinya. Di habitat yang sama, mereka sering berbagi ruang dengan monyet ekor panjang dan lutung hitam, sehingga memunculkan potensi kompetisi dalam merebutkan pakan maupun pohon tidur. Meski demikian, populasi bekantan di Tabalong masih relatif stabil. Kemampuan mereka beradaptasi pada habitat non-tradisional seperti hutan karet dan kawasan karet menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian A, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau objek secara sistematis dan faktual. Dalam metode ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, tetapi hanya mengamati dan mendeskripsikan kondisi sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya pada bagian B, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan meninjau berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik bekantan. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh data informasi faktual yang mendukung pembahasan serta analisis dalam penelitian. Nama saya Nuriani, kelas 10D dari kelompok 5. Data yang digunakan adalah analisis dalam deskripsi. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mengklasifikasikan data dari studi alternatif, hingga diperoleh gambaran yang jelas sesuai fokus penelitian memiliki bentuk jenis karakteristik, perilaku, dan kondisi habitat secara lebih mendalam. Sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran benar tentang keberadaan bekantan di lingkungan alamnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. Bekantan atau Nasalis lapatus merupakan primata endemik Kalimantan dan terkenal karena penampilan fisiknya sangat karakteristik. Ciri yang paling menonjol adalah dimorfisme seksual, di mana jantan memiliki hidung yang sangat besar dan panjang sebagai tanda dominasi sekaligus daya tarik bagi betina. Ukuran tubuhnya juga jauh lebih besar, yaitu 16-22 kg, sedangkan yang betina sekitar 7-12 kg saja. Warna tubuh bekantan adalah coklat kemerahan dengan bagian perut serta anggota gerak berwarna putih keabuan. Secara perilaku, bekantan dikenal sebagai hewan yang sangat pemalu dan sulit diamati. Mereka adalah hewan sasta arboreal, sehingga sebagai hidupnya dihabiskan di kanopi pohon dengan cara
memanjat bergelantungan dan melompat dari dahan ke dahan. Kebiasaan mereka yang mudah kaget dan cepat melarikan diri membuat pengamatan di alam cukup menantang, terlebih karena habitatnya berada di hutan rawa atau daerah perairan yang sulit dijangkau. Dari segi adaptasi makanan, bekantan merupakan folivora atau pemakan daun, hingga mereka memiliki sistem pencernaan khusus berupa lambung bersekat yang mirip mekanisme hewan ruminansia. Mereka dapat menangkap kembali makanan untuk dikunyah ulang demi memaksimalkan pencernaan. Posisi duduk tegak di dahan pohon yang sering mereka lakukan diyakini membantu proses pencernaan ini. Selain ahli di pohon, bekantan juga dikenal sebagai perenang ulung. Hal ini disebabkan adanya selaput di antara jari-jari tangan dan kaki mereka, sehingga mereka bisa berenang dan menyelam dengan baik. Saat menyeberang sungai, mereka memilih titik yang lebih sempit atau bahkan melompat langsung dari ketinggian ke air untuk menghindari predator. Tempat mereka tidur juga strategis, biasanya berada di cabang yang menggantung di atas air sebagai bentuk pertahanan alamiah. Dari segi sosial, bekantan hidup dalam kelompok besar biasanya 10 hingga 32 individu. Struktur kelompok yang paling umum adalah one male group, yaitu satu jantan dewasa yang memimpin beberapa betina dan anak-anak. Ada juga kelompok all male group berisi jantan-jantan kita. Ketika jantan remaja beranjak dewasa, mereka akan keluar dari kelompok lama untuk mencegah terjadinya perkawinan saudara. Bekantan memiliki fleksibilitas ekologis yang sangat baik. Selain menghuni hutan mangrove, rawa dan riparian, penelitian menunjukkan bahwa mereka juga beradaptasi pada habitat tradisional seperti hutan karet dan kawasan kars. Di alam, mereka sering berbagi ruang dengan primata lain seperti lutung hitam dan monyet ekor panjang, sehingga terjadi kompetisi terhadap pakan maupun soal tidur. Meskipun populasi di beberapa wilayah masih relatif stabil, ancaman seperti deforestasi dan alih fungsi lahan dapat menjadi faktor serius yang dapat mengancam kelestarian bekantan. Karena itu, perlindungan habitat terutama hutan riparian dan hutan karet sangat penting untuk menjaga keberlanjutan spesies endemik Kalimantan ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang mempunyai ciri hidung panjang pada jantan dan memiliki warna rambut coklat kemerahan. Mereka hidup di hutan rawa, mangrove, dan tepi sungai, serta mampu beradaptasi dengan habitat yang sudah berubah seperti hutan karet. Bekantan terus menurun karena kerusakan habitat, alih fungsi lahan, kebakaran, hutan. Karena itu, bekantan berstatus endangered dan termasuk satwa yang dilindungi secara nasional maupun internasional. Lalu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui studi literatur. Tujuannya untuk mengidentifikasi keberadaan bekantan di Banjarmasin dan mengetahui alasan mereka hanya ditemukan di Kalimantan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar upaya pelestarian bekantan. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu B. Saran, berdasarkan hasil analisis pelestarian bekantan di masyarakat dan tetangga melakukan konservasi habitat seperti hutan rawa, riparian, dan hutan karet harus dijaga lewat pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting supaya mereka lebih sadar akan peran bekantan dalam ekosistem dan tidak lagi mengganggu habitat.